jatuh tempo utangnya cukup besar, Ya. ya, pasti akan berimplikasi pada pemotongan beberapa pos belanja untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Nah, kalau belanja subsidi energinya dipangkas, pasti akan berimplikasi pada penyesuaian harga BBM bersubsidi dan lain-lain itu, Termasuk sehingga listrik, ya? termasuk listrik, sehingga mengakibatkan kenaikan pada inflasi. Pasti akan dikurangi ini ya anggarannya. Jangankan itu, karena kita harus membayar 800 T untuk tahun depan yang udah jatuh tempo itu, anggaran kementerian aja loh udah dipangkasin. Bahkan ada yang dipangkas separuh, targetnya dinaikin, anggarannya dipangkas. Ngamuk-ngamuk menterinya kan kira-kira gitu. Tanda-tandanya ini kan bulan depan ini kehidupan akan semakin berat itu buat rakyat ya, Mbak Agi. Jelas listrik itu akan naik, dan kemudian BBM meskipun katanya ini masih tinggal menunggu keputusan dari Ibu Sri Mulyani, itu juga kemungkinan bulan Juli itu untuk subsidi juga akan ada yang dihapus, dan kemudian yang non subsidi juga kemungkinan akan naik. Jadi betapa beratnya menjalani hidup di Indonesia ini. Padahal negara kita itu negara makmur, negara kaya raya. Neng pejabatnya orang cekel. Tapi itu adalah rasionalitas ya, realistisnya ya, karena banyak sekali kebutuhan yang harus harus dikeluarkan gitu di pemerintahan mendatang ya, di APBN 2025 begitu. Yang mau nggak mau ya, kalau kementeriannya nggak dikurangi ya anggarannya yang diturunkan kan itu ya. Nah nanti kalau nambah kementerian jadi 40 gimana? Ya kementeriannya makin banyak, anggarannya. Waktu itu selalu ingat bahwa Pak Jokowi waktu itu ngomongin bahwa oversubscribe, semua udah antri, tiba-tiba nggak ada satupun. Kok bisa ada seorang presiden yang ngomong seperti itu ya, antara omongan dengan faktanya itu ngibul semua itu. Makanya kalau saya nggak kaget kalau banyak menjuluki sebagai raja bohong, raja ngibul kan begitu. Lah sampai sekarang ini loh, presiden itu memang konsisten ketok, jarang sekali memakai jas. Tapi semua rakyat itu mudeng, bohong, udah tahu. Omongannya itu hanya di bibir saja. Aja lipstick aja lah. Tentu ini akan membahayakan bagi keuangan negara. Kenapa? Karena mau tidak mau dan faktanya demikian, hari ini IKN yang dulu oleh Presiden Joko Widodo digembar-gemborkan tidak akan membebani APBN, akan didanai oleh investor, tidak akan menggunakan uang rakyat dari pajak yang ada di APBN, ternyata menggunakan APBN. Terakhir, pemerintah sudah sepakat mengalokasikan 20% atau kisaran sampai 90 triliunan dari 460 sekian triliun total biaya proyek IKN. Jadi kita khawatir justru anggaran negara yang harusnya bisa digunakan untuk proyek-proyek yang langsung manfaatnya dinikmati oleh rakyat ya. Bayangkan ini sekarang ini saja kan kebutuhan hidup sehari-hari udah semua naik ya. Kalau sebagai mama pasti Mbak Agi tahu, saya yang bapak-bapak aja tahu kok bahwa harga beras naik, gula naik, bawang naik semuanya, karena itu semua komponen-komponen dari impor, dan rupiah kan juga melemah. Jadi ya otomatis juga makin naik. Nah, sebelum jabatan presiden berakhir, di saat dia mengurus anak-anaknya, keadaan ekonomi dunia ini sedang bergoncang loh. Tidak baik-baik saja nih. Indonesia ini mulai menghadapi dampaknya. Jadi kita sekarang memang memasuki masa krisis begitu ya. Apalagi kita tahu memang rupiah itu sedang jatuh sekali saat ini, dan masih belum ada tanda-tanda akan pulih kembali begitu, malah ada kemungkinan akan makin terpuruk. Jadi kemudian memang pemerintah juga sedang menyiapkan gitu skenario kalau seandainya rupiah itu akan tembus 17.000 begitu. Dan penyampaian aspirasi tentang tuntutan pembatalan proyek IKN sekaligus melakukan audit investigasi terhadap proyek IKN. Dan kami dari tim membela ulama dan aktivis ya sudah mengirimkan surat, sudah ada tanda terimanya per tanggal 2 Juli 2024 hari ini ya, dari Selasa ya, 2 Juli 2024 hari Selasa. Dan tujuan surat kami tujukan kepada pimpinan KPK RI pukul 10.21 ya diterima. Pemilik usaha merasakan sulitnya penjualan. Jangankan mendapatkan untung laba, balik modal aja loh. Wes bersyukurnya orang umum itu.
Jadi industri kita ini memang boncos betul begitu ya. Dan akhirnya setelah untuk sebagai jalan keluar dari supaya kontainer-kontainer tersebut bisa keluar, akhirnya Permendak tersebut ditangguhkan begitu. Sehingga kemudian masuklah itu pakaian-pakaian impor tersebut, Mas Hersu. Sehingga dalam 1 minggu saja ada berapa ton begitu yang beredar, luar biasa. Audit terhadap proyek IKN sudah diterima oleh pihak Kesekretariatan Bagian Penerima Surat KPK, dan selanjutnya nanti kami dan kawan-kawan akan menerima respon dari KPK lebih lanjut. Rela melakukan predatory pricing supaya nanti pada saat tekstil kita hancur, kita tidak bisa produksi, mereka menguasai pangsa pasar kita, dan pelan-pelan mereka akan menaikkan harga ke harga normal yang tentunya itu akan membuat keuntungan yang sangat besar. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, Mas Hersu, itu ternyata ada kabar begitu dari Menko Investasi ya, Marinvest ya, dari kantornya Pak Luhut, bahwa akan ada perusahaan tekstil Cina begitu, perusahaan besar yang akan masuk ke Indonesia. Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ternyata terbukti proyek IKN ini bermasalah ya, baik dari sisi perencanaan proyek termasuk eksekusinya begitu. Yang paling penting adalah permasalahan utama adalah di kinerja, dan yang kedua di keuangan. Sampai ikhtisar hasil pemeriksaan BPK di bulan Maret 2024, BPK menyimpulkan belum ada pendanaan di luar APBN yang nomenklaturnya dilakukan melalui sarana kerjasama pemerintah dengan badan